Saya kan pernah sharingkan quote kutipan yang saya dapat dari tuntunan Roh Kudus waktu saya temenin teman saya yang galau. Saya ulangi lagi, kurang lebih seperti ini. Bro, cinta tidak pernah salah. Yang salah itu di mana? Lu tahu nggak letak kesalahannya di mana, bro? Kemudian dia nanya, di mana, bro? Dengan nada yang begitu galau. Cinta tidak pernah salah, kasih tidak pernah salah. Letak kesalahannya adalah lu mencintai orang yang benar dengan cara yang salah, ataupun sebaliknya. Lu mencintai orang yang salah, tapi caranya benar. Itu pun waktu saya mengatakan hal itu setelah beberapa waktu lamanya agak kebingungan juga sih. Dari mana ya? Pernah baca di mana ya? Tapi bukan poin itunya yang mau saya sampaikan gitu. Poinnya adalah dihubungkan dengan quote Shana Sak yang saya dengar di video sebelumnya. Kutipan dari dia kan, apa yang berasal dari hati pasti kembali menuju ke hati. Setelah saya pikir-pikir, saya renungkan kembali, iya ya. Ya sebagai seorang teman ya pasti ingin ada keinginan lah supaya teman saya itu nggak galau terus gitu kan, nggak galau terus-terusan, ingin ada perubahan gitu kan. Dari situ selama perjalanan menemani dia jadi teman, jadi orang yang bisa dipercaya, mendengarkan keluh kesahnya, walaupun berulang-ulang seperti itu gitu kan. Ya pada saat menemani itu ya, semua tindakan untuk nemenin dia yang galau itu, dengerin curhatan dia, ya itu kan berasalnya dari hati ya. Ada keinginan seorang teman, keinginan kasih seorang teman, kasih fileo supaya teman saya tersebut itu nggak galau berlarut-larut gitu, ada perubahan. Jadi ya benar juga kita perlu berempati. Saya bisa nemenin, dalam artian saya bisa kasih nasihat, itu semua juga karena apa ya? Bukan karena baca buku, karena pengetahuan, tapi ya karena pengalaman. Saya pun pernah mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Jadi orang relate gitu, tahu cara ngadepin orang seperti ini gimana, karena saya pernah di posisi seperti itu. Saya pernah berada di jalan seperti itu, sehingga ngerti gitu, cara nemenin baliknya gimana. Berarti ini ya, setelah saya renungkan kembali, iya juga ya. Relate banget nih. Kalau lu mau merubah, segala sesuatunya itu harus dimulai dari hati. Relate juga dengan firman Tuhan kan. Kalau lu ingin ada kehidupan, dalam artian kalau kasus saya ini, supaya dia kembali hidup, kembali semangat, kembali merasakan kehidupan teman saya tersebut, ya berarti kan kita harus mulai dari hati loh. Kita juga harus jaga hati dia gitu. Karena sesuai dengan firman di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan kewaspadaan karena di sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah sumber kehidupan. Jadi, kalau ingin melakukan perubahan itu harus dimulai dari hati. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hati itu biasanya berhubungan dengan pengalaman hidup, perjalanan hidup seseorang. Dan perjalanan hidup seseorang itu akan bisa menimbulkan empati, bukan simpati ya.
empati. Hanya orang yang mengalami dan hanya orang yang mengalami yang bisa berempati. Hanya orang yang mengalami yang bisa mengerti dan memahami. Sehingga empati berasal dari hati itu bisa kembali menuju ke hati, atau bisa tertuju ke hati gitu. Sehingga pada saat saya ngomong seperti itu kan, itu berasal dari hati, dari pengalaman kehidupan, kemudian bisa kena ke hati teman saya tersebut. Akibatnya ya benar, sekarang dia ada perubahan gitu kan. Jadi dari sini saya lebih bisa mengerti ya. Lewat sharing ini juga lebih mengingatkan saya gitu. Kalau ingin ada perubahan, selalu mulai dari hati. Karena sesuai dengan kutipan dari Shahnaz Haq tadi, apa yang berasal dari hati pasti kembali menuju ke hati. Dan sesuai dengan firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Demikianlah sharing firman saya tentang hati. Jikalau bermanfaat, membantu, dan berkenan, silakan like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. God bless you all.